ada yang jago di Republik ini. Equality before, betul, kita akan lawan. Karena beredar isu itu, kita akan hadapi bintang-bintang itu. Bintang 7 buat masuk angin pun kita lawan. Kami sudah resmi melaporkan mantan daripada klien kami, Mas Vicky Prasetyo, atas dasar Undang-Undang ITE dan pencemaran nama baik, yang dimana kami duga si terlapor melakukan tersebut dengan sengaja melalui akun YouTube ya, YouTube milik pribadinya. Kami duga si terlapor itu membuat konten dengan sengaja dan mengupload serta menyebarluaskannya untuk kepentingan pribadinya dan mencemarkan nama baik klien kami. Gitu. Nah, dalam hal ini yang disampaikan atau disebut dalam konten YouTube tersebut ada dua pihak, yaitu pihak pertama Vicky Prasetyo sebagai orang yang dicemarkan nama baiknya, dan ada juga dalam hal ini keluarga besarnya Vicky. Nah, bersama ini Mbak Baby mewakili keluarga besarnya yang tercemar, yang merasa tercemar dalam konten YouTube-nya terlapor, mewakili keluarga besar juga melaporkan sebagai adik, kakak beradik kandung, dan mewakili ibu ya, mama, ke pihak Polda Metro Jaya. Isi kontennya telah melaporkan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dengan pasal 27 ayat 3, junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 311 KUHP. Pelapornya siapa? Yang dilaporkan siapa? Nama pelapornya Baby Lestari, yang dilaporkan Angel Elga. Oh Baby, ucapan apa sih yang tidak buat Akun YouTube Angel Elga. Angel Elga Channel ya? Ya, akun YouTube Angel Elga Channel. Perkataannya yang pasti nggak layak buat disebut ya. Karena di sini kakak saya itu nggak hidup sendiri, ada keluarganya, ada anak-anaknya yang pasti. Dengan saya datang ke sini dengan Om Sunan, yang pasti ada beberapa ucapan yang benar-benar enggak pantas buat disebut sama beliau buat kakak saya dan keluarga saya. Angel Elga bilang keluarga Vicky Prasetyo keluarga penipu. Nah, ini saya luruskan ya. Artinya keluarga penipu. Fakta hukumnya keluarga Vicky, baik kakak beradik atau orang tuanya, belum pernah Sampai detik. ya, belum pernah ada laporan polisi atau belum pernah tersangkut urusan hukum dalam kasus penipuan ya. Nah, itu namanya sudah menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan. Gitu. Apalagi? Ya pokoknya banyak sih. Banyak ya? Nanti kita Sesuatu setelah yang, BAP lah kita. Iya, pokoknya merugikan ya, sangat merugikan. Karena kan Kak Vicky kan di dunia entertain gitu, terus juga kayak ada anak-anaknya di sekolah, sedangkan akun YouTube itu bisa diakses sama siapapun, bisa gitu. Dan itu ternyata udah 1 tahun yang lalu. Ternyata itu akun itu sudah beredar 1 tahun yang lalu gitu. Ini juga secara hukum perlu saya memberikan edukasi ya, bahwa yang kita laporkan akun YouTube ya, akun YouTube-nya, yang dimana di akun YouTube tersebut si Mbak itu Mbak siapa, Mbak AL ya, Mbak AL itu menyatakan sesuatu ya, seperti kasus-kasus sebelumnya yang sudah kita pelajari terkait dengan para selebriti. Artinya siapapun ya yang memproduksi yang ada dalam video tersebut, yang menyampaikan perkataan yang tidak pantas, itu pasti akan terjerat hukum
Jadi tidak bisa melepaskan diri bahwa itu bukan akun YouTube saya hanya sebagai talent, walaupun sebagai talent tapi mengucapkan sesuatu yang mencemarkan orang ya, yang tidak bersesuaian dengan fakta, itu dapat terkena sanksi pidana juga. Ada contohnya kemarin kan sama-sama yang membuat, memproduksi, mengupload atau yang mewawancara atau yang diwawancara kan kena semua. Ya, jadi ini satu pembelajaran bahwa ke depan kami berharap pihak penyidik juga, khususnya penyidik Cyber Polda Metro Jaya, mengambil langkah-langkah sikap profesional, artinya berdasarkan yang sudah-sudah, yang pernah ditangani juga berdasarkan jurisprudensi tidak bisa terpisah, artinya terlibat, terkait, dan bisa saja nanti ditetapkan sebagai tersangka. Ancaman hukumannya di atas 5 tahun ya, di atas 5 tahun. Sebenarnya inilah yang diinginkan sama kemarin Vicky berjumpa sama saya di lapas, ya di Salemba, di Rutan Salemba. Vicky menginginkan rasa yang sama. Artinya dia saat ini merasakan jeruji besi, karena mungkin dia juga masih sayang ya. Dia juga kepingin mantannya itu merasakan hal yang sama, gitu loh. Jadi judul LP-nya ingin berbagi rasa lah gitu. Karena kita melaporkan akun YouTube, ya, atas nama apa tadi? Angel Elga Akun YouTube Angel Elga Channel. Oh, channel. Angel Elga Channel. Jadi siapapun yang terlibat di situ ya nanti kita lihat di proses apa namanya hukumnya seperti apa. Gitu. Harus semua ya mendapatkan hak atau keadilan yang sama lah. Gitu. Ada 4 episode ya. Iya. Ada 4 episode yang sedang dalam 4 bagian. dalam proses laporan kita. Saya melihat bahwa saudara Vicky Prasetyo secara agama ya, beliau dizolimi martabatnya sebagai seorang suami. Dan saya berharap majelis hakim dapat melihat aspek-aspek keagamaan bahwa seorang wanita sangat tidak pantas dan dilarang dalam agama berdua-duaan di kamar dengan yang bukan muhrimnya. Karena itulah saya dengan Pak Sunan berkolaborasi. Kalau kami menyebut simbol ini adalah memberi rasa yang sama kepada Angel Elga. Rasa yang sama dirasakan hari ini oleh saudara Vicky, maka rasa yang sama kami akan upayakan agar saudara Angel Elga juga dapat merasakan apa yang dirasakan Vicky. Apakah cinta mereka mati atau sudah terkubur, nanti kita lihat di proses hukum. Saya hari ini dengan Pak Sunan secara resmi telah melaporkan, saya sebagai kuasa pelapor, bahwa saudara Angel Elga dari YouTube dan channel Angel yang kami buka secara bersama-sama dengan penyidik tadi, itu kita menduga keras telah terjadi tindak pidana pencemaran nama baik dan kebohongan dan atau membuat ujaran kebencian. Apa yang kita lihat di situ, bahwa beliau mengatakan bahwa salah satu item yang kita lihat di YouTube itu, Angel mengatakan, saya tadinya mengira, saya tadinya menduga bahwa saudara Vicky akan berubah. Akan berubah ini interpretasinya 2. Kalau kita kaji secara akademik, berubah karena dia jahat untuk menjadi baik, atau berubah menjadi lebih baik karena dia baik. Itu saja sudah bisa diinterpretasi. Poin yang kedua, dia mengatakan Vicky ini berbohong. Ini justifikasi. Berbohong yang mana? Apa yang dibohongi kepada Angel Elga? Dia mengatakan berubah, berbohong. Artinya dia selama ini tahu bahwa Vicky telah berbohong. Dan ketika dia menikah, Vicky juga berbohong. Nah, mohon dibuktikan apa yang pernah Vicky berbohong sebelum dia nikah dan apa yang dibohongi Vicky setelah dia berbohong, setelah dia menikah. Nah, kemudian dia juga mengatakan bahwa Vicky telah melakukan perbuatan maksiat. Itu adalah perbuatan tindak asusila. Kalau dia mengatakan bahwa Vicky mengatakan bahwa Vicky melakukan perbuatan maksiat, maka Angel Elga harus dapat membuktikan kemaksiatan apa yang dilakukan oleh Angel Elga, oleh Vicky Prasetyo. Nah, keperbuatan maksiat ini adalah tindakan asusila.
Kalau saya boleh mengatakan, mana lebih tidak berasusilanya, Angel Elga atau Vicky? Kalau laki-laki dibawa ke dalam kamar tidur dengan alasan ketakutan Vicky datang pada dini hari, apakah itu tindakan yang baik atau asusila? Itu jelas dalam pikiran kita. Kita patut menduga itulah tindakan asusila. Nah, oleh karena itu, karena kita menganut style Europe kontinental, kita menganut sistem yang tidak sama dengan hukum di Arab Saudi. Kalau di Arab Saudi, saudara Angel ini sudah dirajam. Oleh karena itu, maka Angel Elga menurut kami dan Pak Sunan harus diproses secara hukum. Kami patut menduga bahwa saudara Vicky hak-haknya sebagai suami telah terzolimi. Status Angel Elga pada waktu digrebek oleh Vicky Prasetyo adalah masih sah sebagai istri dari Vicky Prasetyo. Tidak boleh dilepaskan dari unsur itu. Dan masih tercatat di kantor urusan agama. Ada yang saya sangat keberatan dengan pernyataan Angel. Dia mengatakan saya seorang mu'alaf. Jadi tidak mungkin saya membuat kata-kata yang tidak benar, kata dia. Nah, saya kasih tahu Angel, kalau you nggak ngerti agama, tanya saya. Saya SH, saya SAG. Anda belum dalam agamanya. Dalam Islam diatur, kalau seorang suami meninggalkan rumah, maka istri wajib menjaga kehormatannya, bukan membawa laki-laki ke dalam rumahnya atas alasan apapun. Kedua, kaidah hukum Islam, saya bertanggung jawab mengatakan, seorang suami meninggalkan rumah, tiba-tiba orang tua dari sang istri meninggal dunia, maka si istri tidak boleh menjenguk mayatnya kecuali izin dari suaminya. Jadi you jangan kebawa-bawa agama, karena Islam mengatur betapa tingginya derajat sebagai seorang lelaki, dan perempuan harus menjaga kehormatannya. Oke, cukup. Oke, itu pasalnya berapa aja? Pasal 27 saya agak menggebu-gebu dengan Pak Sunan karena ini persoalan laki-laki gitu. Siap, Bang. Rasanya kayak mana gitu. Bang, Iya. kalau Angel Elga pengen ketemu terus minta damai, jawabannya apa? Ada upaya damai nih, Bang. Waduh. Kan tidak bisa diganti dengan perasaan Vicky hari ini yang ditahan di dalam rutan. Dia sudah menanggung derita yang sangat berat sekarang di dalam. Saya kira kalau untuk maaf-maafan nanti aja lah. Berproses hukum dulu lah mereka ini. Jadi begini, Ramdan menangani kasus terkait dengan laporan Angel, di mana posisi Vicky hari ini sebagai terdakwa. Saya dengan Bung Sunan Kalijaga membuat 2 laporan. Satu atas nama keluarga, iya kan, Baby ya. Baby sudah memberi kuasa, karena keluarga juga disebut-sebut oleh Angel. Ada keluarga yang penipu lah ya begitu ya. Iya. Ada macam-macam dan lain-lain gitu. Nah, Pak Sunan sudah lapor sebagai kuasa pelapor. Saya dari unsur YouTube yang kita lihat pernyataan Angel Elga, kita juga buat laporan. Jadi Pak Sunan buat laporan keberatan keluarga, saya keberatan Vicky. Jadi 3, 1-3. Kita lihat apakah Angelnya yang menang atau Vicky-nya yang menderita. Nanti sama-sama. Tapi memang ahli lah ya. Masa katanya ribut-ribut di pagar, kemudian mereka masuk kamar untuk menyelamatkan diri. Saya kira bukan ke pagar larinya, mesti buka jendela, lihat siapa yang ada di dalam. Bukan berondok ke kamar. Tapi memang ketika dia... Terakhir, saya terlupa. Oke. Kita mendengar informasi, kita suara-suara miring di luaran, seolah-olah Angel ini di backup oleh petinggi Polri. Saya ingatkan petinggi Polri itu, karena saya pernah membela calon Kapolri. Kalau memang ada yang membela itu dan terbukti, kami akan lakukan tindakan hukum. Nggak ada yang jago di Republik ini. Equality before, betul, kita akan lawan. Karena beredar isu itu, bahwa ini ada petinggi bintang A, bintang B yang membela Vicky. Kita akan hadapi bintang-bintang itu. Bintang 7 obat masuk angin pun kita nggak boleh. Oke ya.